Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan video tentang subsektor televisi dan radio. Sebelum itu, perkenal kelompokan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Branur Ibrahim dan rekan-rekan saya Muhammad Fauzan Baga Saputra dan Muhammad Mansur. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari radio dari subsektor televisi dan radio. Oke, pengertian radio adalah merupakan teknologi komunikasi yang sangat canggih pada masanya. Nah, sampai sekarang juga teknologi komunikasi yang digunakan pada dasarnya menggunakan konsep ada pada radio. Nah, radio merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan gelombang tertentu. Kita mengenalnya dengan gelombang elektromagnetik yang merupakan hasil dari modulasi dan radiasi dari elektromagnetik. Nah, sedangkan pengertian dari televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom atau hitam putih maupun berwarna. Nah, kata dari televisi merupakan gabungan dari kata tele yang berarti jauh dan dari bahasa Yunani dan visio yang artinya penglihatan dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari TV dan radio. Nah, tujuan yang pertama itu untuk meningkatkan penjualan. Terus yang kedua itu untuk mengumumkan program penjualan khusus seperti diskon istimewa, bonus tambahan, atau undian berhadiah. Terus yang ketiga, meluncurkan tipe baru dari sebuah produk yang sebelumnya sudah ada dengan berbagai perbaikan dan pengembangan. Yang keempat, sebagai pengingat agar konsumen tetap tahu bahwa produk kita masih bertahan dengan kualitas yang sangat bagus. Terus yang kelima, menggapai konsumen baru. Yang keenam, meningkatkan brand image atau membuat konsumen lebih percaya pada produk kita. Terus yang terakhir, ini mengundang keinginan tahuan konsumen akan produk yang kita jual saat ini. Oke, selanjutnya adalah sejarah perkembangan TV dan radio di Indonesia. Nah, di Indonesia ini penyiaran dimulai dengan berdirinya Batavia Radio, Vereniging, dan Lirom, stasiun radio amatir di Indonesia yang muncul pada tahun 1930 yang bernama Nivera. Kegiatan radio sempat dilarang pada masa penjajahan Jepang. Pada akhir tahun 1945 muncul organisasi yaitu PRAI atau Persatuan Radio Amatir Indonesia. Dan pada tahun 1952 muncul organisasi PARI atau Persatuan Amatir Radio Indonesia. Radio banyak yang digunakan untuk berkomunikasi antar pulau. Meskipun radio amatir sempat dibekukan oleh pemerintah pada tahun 1952 sampai 1965 dan kembali berkembang setelah keruntuhan Orde Lama pada tahun 1966. Nah, siaran televisi di Indonesia ini dimulai oleh channel TVRI pada tahun 1962 untuk penayangan langsung dari HUT Kemerdekaan Rakyat Indonesia. Nah, TVRI ini bertahan selama 27 tahun sebelum akhirnya bermunculan televisi swasta lain. Nah, televisi dan radio memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan media cetak. Nah, radio dapat didengarkan ketika siaran murah, elektris, daya jangkau besar. Nah, televisi relatif mahal namun daya jangkau besar dan dapat dilihat dan didengar sekaligus. Penyiaran dibahas dengan teori komunikasi linear dan teori komunikasi sirkular. Nah, terdapat teori mengenal audien yang dikelompokkan menjadi 4 tujuan, yakni pengetahuan, hiburan, kepentingan, sosial, dan pelarian. Nah, selanjutnya adalah manfaat televisi dan radio. Manfaat yang pertama adalah sebagai media hiburan. Manfaat televisi bagi masyarakat yang pertama adalah sebagai salah satu media hiburan. Televisi menyajikan berbagai macam jenis hiburan mulai dari film, musik, berita, komedi, dan segala macam jenis hiburan yang pastinya menghibur Anda semua yang menontonnya. Terus manfaat yang kedua itu agar tidak ketinggalan informasi. Nah, televisi banyak menyiarkan informasi terkini mengenai apa yang sedang terjadi di luar sana, gosip artis, bencana alam, kasus kejahatan, dan semua informasi lainnya termuat di dalam berita dan juga acara lainnya yang ditayangkan oleh televisi. Nah, hal ini sangat dimanfaatkan
bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan informasi secara umum. Nah, apa saja yang sedang terjadi di luar sana. Dan manfaat yang keempat itu sebagai media pendidikan. Dan manfaat televisi bagi masyarakat juga sebagai media pendidikan. Nah, banyak sekali acara-acara televisi yang menayangkan tentang unsur pendidikan seperti bagaimana membuat sesuatu yang pendidikan mengenai alam liar dan sekitarnya. Terus yang keempat, merelaksasi dan menghilangkan stres merupakan salah satu manfaat penting dari televisi. Ketika Anda sedang merasa lelah, penat, tertekan, dan juga mungkin merasakan stres, maka cobalah untuk menonton televisi. Selanjutnya, manfaat dari televisi adalah mengetahui perkembangan berbagai berita terbaru. Seorang pengamat pada berita tertentu, maka televisi dapat menjadi sumber informasi yang didapat oleh Anda. Televisi juga dapat menyajikan perkembangan baru yang sesuai dengan minat Anda. Misalnya, perkembangan di bidang ekonomi, sosial, olahraga, dan bidang-bidang yang lainnya. Yang selanjutnya, televisi juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa. Dengan menonton televisi, seseorang tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang yang di layar kaca, tetapi juga akan memperhatikan cara bagaimana orang tersebut mengucapkan bahasa yang diucapkan. Dengan demikian, televisi juga dapat membantu kita dalam belajar tentang lafal dan tata bahasa serta sekaligus menambah kosakata yang dapat dipelajari dengan menonton televisi. Berikut adalah jenis-jenis program televisi dan format siarannya. Yang pertama, soft news. Berita dalam soft news tidak mengharuskan pihak televisi untuk menayangkan dengan segera dan secepatnya, serta masih dapat diolah lebih mendalam dan ditayangkan secara mendetail. Meski namanya adalah berita ringan, bukan berarti informasi dalam soft news merupakan berita yang kurang atau tidak penting. Justru dalam soft news inilah suatu berita atau informasi yang dapat kupas lebih mendalam dan disajikan kepada para penonton serta khalayak luas. Dalam soft news ada beberapa macam format siarannya. Yang pertama, current affair. Current affair memang dapat disampaikan namun terikat oleh waktu, yaitu selama masyarakat masih memiliki ketertarikan besar terhadap isu atau berita tersebut. Misalnya saja saat heboh kasus penipuan Dimas Kanjeng taat pribadi. Kemudian kita sering melihat berita lebih mendalam yang mengulas mengenai padepokannya atau bahkan bunker penyimpanan uang miliknya. Jadi berita yang disampaikan itu lebih mendalam dan lebih luas jangkauannya. Lalu yang kedua, dokumenter. Berita yang menayangkan informasi yang bersifat mendidik dan biasanya bertujuan untuk pembelajaran, namun disajikan dengan menarik sehingga banyak orang yang menonton. Dokumenter biasanya disajikan dengan menggambarkan kehidupan dan kenyataan yang benar-benar terjadi tanpa melakukan setting tertentu supaya penonton dapat melihat gambaran yang sesungguhnya. Biasanya tayangan dokumenter berisi kisah suku di pedalaman, kisah tokoh inspiratif yang memberikan banyak sumbangsih bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, talk show. Perbincangan para narasumber dengan pembawa berita mengenai hal-hal yang sedang menjadi topik hangat di masyarakat atau hal lain yang merupakan isu penting yang perlu diketahui khalayak umum. Pembawa berita atau host biasanya akan memandu atau memimpin jalannya perbincangan dengan memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan
pandangannya terhadap isu yang dibicarakan, yang mana narasumber biasanya orang-orang yang terkait langsung atau menguasai isu tersebut. Jenis program televisi selanjutnya adalah reality show. Jenis program satu ini banyak digemari oleh mayoritas penduduk Indonesia. Reality show sendiri merupakan salah satu jenis program yang menampilkan adegan-adegan dalam situasi yang nyata, langsung, tanpa adanya skenario dari tim kreatif sekalipun. Pemainnya juga merupakan orang umum, bukan juga public figure. Biasanya, reality show cenderung menggunakan tema yang berkaitan dengan persaingan, realita kehidupan sehari-hari, ajang pencarian bakat, ajang pencarian jodoh, ajang konsultasi, dan lain sebagainya. Acara ini mulai marak atau terkenal dari 10 tahun belakang. Banyak televisi swasta yang menyajikan program televisi jenis ini. Contohnya saja Rumah Uya, Katakan Putus, Rising Star, The Voice Indonesia, MasterChef, dan lain-lain. Selanjutnya ada program televisi yaitu game show. Sesuai dengan namanya, program ini berisi berbagai permainan yang melibatkan sejumlah orang, baik bekerja sama maupun secara individu atau tim, dan saling bersaing dalam permainan tersebut. Serta biasanya mereka memperebutkan hadiah yang menarik yang ditawarkan oleh produser TV tersebut. Acara yang paling sering didapati dalam kategori game show adalah kuis, yang mana para peserta permainan akan bersaing untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. Jenis acara lain yang termasuk ke dalam game show adalah acara ketangkasan, yang mana memerlukan ketangkasan fisik para peserta permainan dalam melewati berbagai rintangan yang dibuat oleh pihak penyelenggara. Acara yang termasuk ke dalam jenis ketangkasan adalah Takeshi Castle, atau biasa dikenal dengan Benteng Takeshi, yang kini bahkan dibuat versi Indonesianya karena program TV ini memiliki banyak penonton yang tertarik untuk menonton program tersebut. Selain itu, ada juga reality show game show yang berisi situasi yang menggambarkan realita sebenarnya dan apa adanya, seperti konflik hubungan atau bahkan persaingan tertentu. Selanjutnya ada jenis program TV yaitu musik. Program selanjutnya adalah program musik yang biasanya ditayangkan dalam acara khusus segmen musik dengan format video klip atau bahkan live stage di konser penyanyi yang bersangkutan. Program musik ini sangat terkenal hingga awal 2000-an, di mana muncul berbagai acara musik yang mengusung konsep tangga lagu terkini dan melibatkan para penonton untuk memberikan voting supaya lagu favorit mereka tetap ada dalam tangga lagu. Dan tentunya kita tak bisa melupakan peranan MTV yang bisa dibilang cikal bakal digandrunginya berbagai acara musik yang lainnya. Yang saat ini juga semakin banyak acara musik yang beredar di media TV saat ini. Jenis-jenis program televisi dan format siarannya, ya, itu yang pertama drama ialah program yang menceritakan jalan hidup. Pemeran utamanya bisa satu orang atau lebih, di mana terdapat berbagai konflik-konflik yang menghadangnya dan dihadapi oleh pemeran utama. Yaitu berikut adalah dua jenis program drama, yaitu yang pertama sinetron, yang kedua film. Sinetron adalah program yang tidak asing lagi di mata kita, bukan seperti contoh di televisi. Sinema elektronik ini memang sering kita dapati tayang setiap hari di berbagai televisi yang memiliki alur cerita dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua adalah film, yaitu profil lebar sebelumnya telah ditayangkan di bioskop dan beberapa waktu akhirnya ditayangkan juga di televisi. Biasanya itu menjadi media yang paling akhir dalam menayangkan film layar lebar tersebut. Kontribusi TV dan radio terhadap PDB Indonesia. Yang pertama, generasi saat ini telah mendorong pelaku kreatif untuk terus melakukan inovasi yang mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari.
Namun ketika saat ini itu tidak lantas menurunkan peran televisi dan radio Indonesia. Terbukti itu bahwa TV dan radio memiliki laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan subsektor ekonomi kreatif lainnya. Dengan penonton dan pendengarnya, TV dengan program-program baru yang menarik serta keunggulan radio yang menjalin keakrabannya dengan penggemarnya melalui interaksi antara penyiar dan pendengarnya. Dan ini adalah terbukti bahwa kontribusinya persenannya TV dan radio, yaitu yang pertama 8,27% kontribusi PDB subsektor TV dan radio 2016. Kedua adalah 10,33% laju pertumbuhan PDB subsektor TV dan radio. Ketiga representasinya TK berdasarkan Ganjar. Yang empat jumlah tenaga kerja. Berikut adalah ide bisnis di bidang TV dan radio. Produser TV dan radio, yaitu program televisi maupun radio, merupakan seorang yang bertanggung jawab penuh atas produksi suatu program yang disiarkan oleh stasiun televisi atau radio. Ya, tanggung jawab produser dimulai dari proses perencanaan sampai memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Dan itu produser juga melakukan negosiasi untuk keperluan penyiaran. Produser program televisi ini kurang lebih bertugas menyusun rencana program dan mengurus segala persiapan dengan nilai yang berbeda-beda dengan direktur program televisi yang membuat isi program. Produser bertanggung jawab mengelola anggarannya untuk bernegosiasi dengan menampilkan selebriti, perencanaan dengan pihak sponsor program dan sebagainya. Ya, terima kasih atas responnya. Kalau kami ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.